Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat wa bi fadlihi tatanazzalu khairat wa bi tawfiqihi tatahaqqaqul ghayat. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin sayyidis sadat wa ala alihi wa ashabihi nujumin ayyarat amma ba'd. Sadatuna al-qaimun rahimani wa rahimakumullah, jamaah yang mulai yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah terima seluruh amal yang siap dan qiyam kita dengan penerimaan yang terbaik, sekaligus wujud syukur nikmat kita yang diberi kesempatan menjadi nominasi untuk bisa menuntaskan Ramadan ini, di samping banyak saudara-saudara kita yang sudah mulai tereliminasi. Malam ini izinkan saya, seperti apa yang disampaikan oleh Ustadz Miftah, saya tidak ingin berceramah, juga tidak ingin tausiah, karena melihat wajah Bapak Ibu rasanya cukup lelah. Dari malam pertama sampai dengan malam ini isinya tausiah terus. Tapi izinkan apa seperti yang disampaikan oleh beliau, bahwa untuk menyampaikan sedikit kultum itu terjemahannya adalah kuliah terserah antum. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita bicara tentang sosok Nabi Muhammad SAW yang usianya kurang lebih sekitar 63 tahun, rasanya mustahil, atau kita mengatakan hil yang mustahil kalau itu dibahas dalam momentum Ramadan yang hampir 30 hari lamanya. Sebab tidak ada satupun yang mampu berbicara tentang sosoknya beliau baik dari lahir sampai wafatnya dengan begitu sempurnanya. Sekalipun itu dibuat sayembara, maka ada seorang ulama besar, Syekh Shafir Rahman Al-Mubarakfuri, beliau mengupas tuntas dalam kitabnya Ar-Rafiq Al-Maktum. Kita mengenal ada beberapa bagian-bagian kecil dari sosok baginda Nabi Muhammad SAW. Namun pada malam hari ini izinkan saya, sebagaimana amanah yang disampaikan terkait bagaimana kepemimpinan daripada Nabi Muhammad SAW, apa kaitannya dengan momentum Ramadan? Kita analisa dalam sejarah bahwa ayat terkait puasa itu diturunkan tepat pada tahun kedua Hijriah, di mana Nabi 13 tahun ketika beliau berdakwah di kota Makkah itu sudah membangun sebuah SDM yang unggul. Ditambah lagi saat beliau hijrah ke Madinah, maka disitulah banyak orang-orang yang mulai tereliminasi, dan tidak sedikit di antara mereka yang justru ikut hijrah pun dengan alasan-alasan tertentu. Maka di tahun kedua Hijriah, tepat setelah beliau hijrah, disyariatkan ibadah yang dinamakan dengan siam itu sendiri. Artinya cukup 15 tahun Nabi ini membangun sebuah SDM yang luar biasa. Sosok pemimpin yang kita tahu hadirnya beliau tidak hanya menjadi uswah, akan tetapi menjadi qudwah bagi pengikut-pengikutnya. Kalau kita selalu sibuk berbicara tentang sistem, namun di satu sisi kita tidak pernah mempersiapkan SDM-nya, maka percuma. Tapi Nabi begitu mahirnya strategi yang beliau sampaikan di kalangan sahabat-sahabatnya, maka beliau membentuk SDM terlebih dahulu, sehingga masuk wilayah kota Madinah lahirnya atau ada amanah syariat terutama terkait ibadah siam. Disitulah nanti akan melahirkan sebuah sistem yang sangat luar biasa untuk bisa mewujudkan bahwa SDM yang dilahirkan oleh Nabi Muhammad SAW itu bukanlah sumber daya manusia yang biasa atau kita menyebut kaleng-kaleng, tapi justru sebaliknya, disitulah nanti mampu mengubah sebuah peradaban yang ada. Bahkan dua imperium besar yang kita tahu sebagaimana ada Romawi dan Persia, itu pun mampu ditaklukkan melalui tangan-tangannya sang penakluk, yaitu di zaman sahabat-sahabat Nabi, melalui tarbiyahnya Nabi Muhammad SAW. Maka Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita lihat syariat Ramadan itu dipotret di kalangan para sahabat merupakan beban yang berat. Sebab Allah menghadirkan narasinya adalah kutiba alaikum, beda halnya dengan narasi katabalakum.
Kalau Allah menghadirkan narasi dalam ayat Al-Quran kata balakum, maka ini informasi kabar gembira. Udkhulu al-ardhal muqaddasati allati kataballahu lakum. Masuklah kalian wahai Musa ke Ardhul Muqaddasah. Kita sebut yang namanya bumi Palestina. Tapi kalau ayat itu dinarasikan oleh Allah kutiba alaikum, maka ini menjadi potret yang amat berat. Kita lihat syariat-syariat yang berat itu selalu dinarasikan oleh Allah dengan menggunakan kutiba alaikum. Kutiba alaikumul qital, misalkan Allah mewajibkan pada kita semuanya umat Islam untuk berperang, berjihad. Konteks jihad di zaman Nabi dengan zaman sekarang tentu berbeda. Dan bahkan orang yang tidak mau berjihad, Nabi mengatakan laisa minna, dia bukan golongan dari kami. Kutiba alaikumul qisas, itu pun juga syariat yang amat berat, dipotret oleh kalangan sahabat-sahabat. Apalagi ketika di tahun kedua Hijriah, saat-saat mereka berharap hijrah itu menghasilkan kedamaian, ketenangan, namun di satu sisi Allah mewajibkan syariat ibadah siam. Kutiba alaikumus siyam, maka potret para sahabat memaknai Ramadan itu merupakan beban yang amat berat. Bagaimana tidak berat? Bahkan kalau kita lihat, tidak sedikit di antara kita memotret Ramadan itu menjadi sebuah beban yang berat. Berapa banyak masjid yang harus mencantumkan program-programnya yang tertuang dalam sebuah spanduk yang begitu besar. Ramadan besok hadir, tuntaskan tilawahnya, tuntaskan qiyamnya, tuntaskan siamnya, infak, zakat, sedekah, bahkan wakafnya. Bahkan tidak sedikit di antara mereka yang harus melibatkan anak-anak untuk bisa aktif dalam kegiatan Ramadannya. Bagi orang yang belum merasakan nikmatnya Ramadan, maka ini menjadi potret yang amat berat. Lalu bagaimana sosok pemimpin itu bisa menghadirkan kecintaan terhadap Ramadan? Narasi yang Allah hadirkan kalau dimaknai oleh orang-orang yang biasa, maka ini menjadi potret yang berat. Maka ini menjadi potret yang biasa-biasa saja. Tapi bagaimana seorang pemimpin saat itu mampu menenangkan masyarakatnya, mampu menenangkan bangsanya. Satu contoh, Nabi sebelum memasuki bulan Ramadan, beliau memberikan ketenangan terhadap sahabat-sahabatnya. Sebab banyak di antara sahabat yang bertanya, sampai kapan ya Rasulullah Ramadan ini? Sampai kapan ya Rasulullah? Berapa lama kita melaksanakan harus meninggalkan makan, meninggalkan minum, meninggalkan syahwat? Bahkan Allah meletakkan kalimat ayyamam ma'dudat. Ma'dudat itu dalam bilangan Arab adalah bilangan yang tidak lebih dari 10. Maka dikategorikan sebagai jamak ma'dudat, itu mentakkidkan bahwa Nabi meyakinkan bahwa bilangan ini tidak lebih dari 10 kali 3 maksud beliau. Nah, inilah artinya Nabi bisa memotret Ramadan itu hal sesuatu yang ringan, dan itu ditanamkan kecintaan di kalangan sahabat-sahabatnya. Apalagi kalau kita melihat Nabi mengajarkan di kalangan sahabat-sahabatnya, bahkan beliau menyampaikan khutbahnya di depan sahabat-sahabatnya, sehingga memotret Ramadan itu bukan dalam sudut pandang sesuatu beban yang berat, tapi harus ditanamkan rasa kecintaan. Potret ini atau khutbah inilah yang nanti bisa kita temukan dalam kitab Lataiful Ma'arif, karya besar daripada Syekhul Allamah Imam Ibnu Rajab Al-Hambali. Beliau mendefinisikan terkait Ramadan kurang lebih hampir 100 halaman berikut dengan footnote-nya. Maka kalau tadi dibicarakan begitu pentingkah kita bicara tentang sejarah ketika kita korelasikan dengan Ramadan? Iya, begitu sangat amat penting. Apalagi ketika kita harus bisa mendefinisikan Ramadan itu hadir, sehingga tidak bisa di antara kita yang memotret Ramadan itu merupakan beban berat. Tapi justru kita akan lihat bagaimana Nabi Muhammad mengajarkan kecintaan bahwa besok Ramadan merupakan bulan yang bukan biasa-biasa saja, sehingga mampu menstimulus di kalangan sahabatnya itu harus mencanangkan, kalau begitu saya harus mentargetkan program apa yang harus saya sampaikan, program apa yang harus saya tuntaskan. Tanpa distimulus oleh pengurus masjid, harus demikian banyak program yang dituangkan lewat spanduk yang begitu besar. Kita lihat apa khutbah Nabi. Ayuhan nas, qad azallakum syahrun azim. Akan hadir di hadapan kalian ini bulan yang sangat agung. Syahrun mubarak,
Bulan yang agung itu terjemahannya, kalau mengikuti terjemahan kita pasti maknanya biasa-biasa saja. Tapi ketika itu dipahami berdasarkan pemahaman Nabi, pemahaman para sahabat, pemahaman para salafus soleh, maka terstimulus di kalangan para sahabat itu, oh biasa bulan Ramadan. Artinya terstimulus dengan berbagai macam nilai-nilai pahala. Sebab kata agung itu adalah sesuatu yang tidak terukur. Atau bahasa sekarang kita mengatakan adalah bulan unlimited nilai pahalanya. Bahkan Nabi memotivasi kembali, kullu amal ibni Adam lahu. Bulan Ramadan itu di mana disyariatkan ibadah puasa, sebagaimana beliau mengutip dan diabadikan dalam riwayat Imam Al-Bukhari bahwa setiap amalan anak Adam itu nilai pahalanya dari amalan-amalan yang dilakukan sudah bisa diketahui nilainya. Satu contoh, sholat berjamaah yang baru saja kita laksanakan ini sudah bisa kita ketahui nilai pahalanya 27 derajat. Manakala dia laksanakan di dalam masjid berjamaah dengan yang lainnya, konsekuensi tatkala beliau keluar dari rumah, satu langkah kakinya saja keluar dari rumah menuju masjid itu menggugurkan dosa-dosa dia sepanjang perjalanan 500 tahun lamanya. Sampai dia berada di depan masjid, dia mengucapkan Allahumma ftahli abwaab rahmatika. Direspon sama malaikat, ya Allah rahmati orang ini. Masuk dia ke dalam masjid, kemudian dia beristighfar, direspon sama malaikat, Allahumma ighfir lahu, ampuni orang ini. Tatkala dia berdoa kepada Allah dengan redaksi sebaik-baiknya redaksi, maka konsekuensi direspon sama malaikat, istajib doamu, ya Allah kabulkan segala permintaan orang ini. Tidak cukup sampai di situ, sampai dia keluar dari masjid meminta kepada Allah, Allahumma ftahli abwaaba min fadlika, ya Allah bukakan pintu-pintu kemuliaan-Mu. Respon sama malaikat, ya Allah muliakan orang ini. Artinya semua amalan sudah bisa ketahui nilai pahalanya. Sedekah yang kita laksanakan juga sama. Mathalul ladzina yunfiquna fi sabilillahi kamathali habatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sunbulatin mi'atu habbah, wallahu yudha'ifu liman yasha', wallahu wasi'un 'alim. Orang yang bersedekah itu ditamsilkan, diumpamakan bagaikan satu benih yang tumbuh menjadi 7, dikali 100 menjadi 700. Menjadi hasanati falahu asyru amsalihah, dikali lagi 10 kali lipatnya. Artinya sudah bisa kita ketahui. Kemudian bagaimana dengan nilai puasa? Cek sekian banyak kitab ulama-ulama yang membuat atau mengarang. Bahkan ulama siapapun yang mampu mengatakan bahwa nilai puasa itu bisa diutarakan nilai pahalanya, ternyata kita tidak dapatkan satupun baik dari kitab manapun maupun ulama manapun yang mampu mendefinisikan Ramadan itu nilai ibadah siamnya terurai. Tapi justru dalam hadis itu disampaikan as-shaumu li wa ana ajzi bi, taraka syahwatahu wa ta'amahu wa syarabahu. Dia mampu meninggalkan syahwatnya, makan dan minumnya itu karena Allah Subhanahu wa taala, maka konsekuensi nilai pahalanya adalah unlimited. Tidak ada satupun yang mengetahuinya. Bahkan sikapnya pun juga diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Bagaimana sikapnya dalam menjalani puasa? Maka sikap sabar itulah yang selalu melekat kepada orang-orang yang sedang berpuasa. Bukankah kalau dia dipancing emosinya dia mampu mengatakan anak shaim? Berapa nilai orang yang berpuasa? Imam Ghazali mengutarakan sabar dalam keadaan tertimpa musibah itu adalah sesuatu hal yang biasa. Karena tidak ada pilihan lain bagi orang yang sedang tertimpa musibah, mau tidak mau dia harus sabar. Tapi sabar dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala, 1001 pilihan dia disampaikan oleh Allah, tapi memilih satu untuk tetap istiqomah taat kepada Allah, maka konsekuensi sabar itulah nilainya. Innama yuwaffas sabirun, Allah lipat gandakan yang tidak ada satupun ulama yang mampu mengetahui nominal berapa. Sikapnya unlimited, siamnya unlimited. Maka tatkala Nabi mengatakan hal demikian, maka dijabarkan rasa cintanya seperti itu terhadap Ramadan. Begitulah sosok pemimpin, selalu membangun narasi kecintaan, bukan kebencian, bukan dengan harga pangan naik terus-menerus. Tapi justru Nabi ketika mengetahui bahwa kebiasaan Ramadan itu akan ada kenaikan pangan, maka Nabi menyampaikan lewat redaksi doanya, Allahumma ahillahu alaina bil-yumni wal iman wassalamati wal islam rabbuna wa rabbullah. Dan ditambah lagi Nabi mengajarkan bagaimana
tatkala nanti ketika kita sudah masuk mendekati akhir-akhir Ramadan, Nabi pun juga mengingatkan sebagai seorang pemimpin, beliau tidak lepas untuk terus memperbanyak, di antaranya adalah doa. Sebab dalam khutbah Nabi itu selalu disampaikan fihi da'watun mustajabah. Ramadan semua amalan-amalannya, kalam-kalamnya itu adalah bagian daripada doa-doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam kitab Syiar A'lam An-Nubala, bukankah ada 4 sahabat yang relatif muda, Bapak Ibu? Tidak lebih dari 17 tahun usianya. Sahabat ini yang muda tidak lepas setiap nongkrong kalau Ramadan itu selalu di pelataran Masjidil Haram. Ada sahabat Abdullah bin Umar, Abdullah bin Zubair, Mus'ab bin Zubair, ada Urwah bin Zubair. 4 sahabat ini relatif muda. Persis tatkala beliau sedang bercanda dan beliau posisinya kalau nongkrong, 4 sahabat ini selalu di depan multazam, persis depan pintu Ka'bah. Sebagaimana kita tahu kalau beliau berdoa di depan multazam selalu diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Suatu saat Abdullah bin Umar mengatakan kepada Abdullah bin Zubair, "Cita-citamu ingin jadi apa, wahai Abdullah bin Zubair?" "Saya ingin menjadi seorang khalifah suatu saat kelak." Kalau kita sebut khalifah itu adalah presiden sekarang. "Dan cita-citamu ingin menjadi apa?" "Ya Mus'ab, saya ingin bercita-cita menjadi seorang gubernur dengan beristrikan 2 sekaligus." "Wa ma anta ya Urwah?" "Urwah, cita-citanya ingin menjadi apa?" "Saya tidak ingin menjadi presiden, juga tidak ingin menjadi gubernur, tapi saya ingin menjadi seorang qadhi, seorang hakim, tidak pakai konstitusi." Maka ditanya, "Wa ma anta ya Ibnu Umar?" "Kamu pengen jadi apa, wahai Ibnu Umar?" "Saya tidak ingin menjadi khalifah, juga tidak ingin menjadi qadhi, juga tidak ingin menjadi gubernur. Saya ingin berharap bahkan kepada Allah agar dosa-dosa saya ini diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala." Sejarah mencatat akhirnya terbukti bahwa Abdullah ibnu Zubair terpilih menjadi sosok pemimpin atau khalifah di zaman dinasti Umayyah. Mus'ab terpilih menjadi sosok gubernur di wilayah Basrah yang kita kenal sekarang namanya Irak. Sebagaimana apa yang beliau sampaikan dengan beristrikan 2, ternyata dibuktikan oleh Allah langsung menikah dengan 2 gadis sekaligus. Namanya adalah Aisyah binti ada namanya Aisyah istri yang pertama binti Tolha, yang kedua adalah Uyainah. Nah, kalau saya jadi beliau rada menyesal kenapa nyebutnya 2, kenapa tidak 4 sekaligus. Artinya apa Bapak Ibu? Ini apa yang diucapkan di depan multazam, jangankan doa-doanya, kalam-kalamnya itu langsung dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya istri, ibu-ibu itu banyak di antara mereka yang tidak terima kalau ada suaminya yang mengatakan hal demikian dalam keadaan bercanda. Sekalipun dalam keadaan bercanda itu potensi bisa diijabah langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam urusan berpoligami itu tidak boleh dibercandakan, tapi butuh keseriusan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Urwah kemudian terbukti menjadi seorang qadhi, dan Abdullah bin Umar tidak ada catatan sejarah bahwa dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi Imam Az-Zahabi dalam kitab Syiar A'lam An-Nubala meyakinkan bahwa 4 sahabat Nabi itu langsung diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak punya momentum waktu-waktu yang sangat mustajab. Hadirnya kita di Ramadan ini bukankah satu paket? Allah sampaikan, "Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib." Bukankah itu satu paket ketika Ramadan itu hadir? Maka Nabi mengingatkan di kalangan sahabat-sahabatnya, bagi mereka yang masuk di nominasi akhir-akhir Ramadan, maka perkuatkanlah doa, "Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim." Sebab konsekuensi dari itu semuanya, fa wa rabbis samai wal ardi innahu lahaqqun misla ma annakum tantiqun. Apa yang kita cita-citakan, apa yang kita bacakan, apa yang kita ucapkan, sungguh Allah yang menciptakan Tuhan alam semesta ini. Konsekuensi dari itu semuanya, Allah pasti akan membenarkan apa-apa yang diucapkan di waktu-waktu yang sangat mustajab. Dari situ kita bisa memahami ternyata tidak dipotret di kalangan sahabat Ramadan itu menjadi sebuah beban yang berat. Justru akan melahirkan kurikulum sistem-sistem yang luar biasa. Dan terbukti ternyata setelah Ramadan bisa dilalui, maka Nabi banyak yang menghadap kepada beliau di kalangan anak muda. "Ya Rasulullah, adakah puasa di luar daripada Ramadan?" Bertanya kembali. Nabi mengajarkan, ada 3 hari di pertengahan bulan, ambil ayyamul bidnya.
Ibnu Umar bertanya lagi, ya Rasulullah, saya ini anak muda, fisik saya kuat, masa puasa cuma sebulan 3 kali? Maka ditawarkan lagi oleh Nabi, kalau begitu berpuasalah setiap Senin dan Kamis. Ya Rasulullah, saya ini anak muda, fisik saya kuat, masa berpuasa cuma Senin Kamis saja, sebulan cuma 8 kali? Kalau begitu berpuasalah sebagaimana saudaraku berpuasa, Nabi Daud alaihissalam. Hari ini puasa, esok tidak, hari ini puasa, esok tidak. Artinya setiap hadir sosok pemimpin memberikan ketenangan di masyarakatnya, maka kita lihat banyak stimulus. Kalau begitu tawar-menawar dalam urusan ibadah. Terbukti Abdullah bin Umar tawar-menawar, tidak beda jauh dengan generasi-generasi kita sekarang. Itu selalu ada tawar-menawar dalam urusan ibadah. Ya, cuma sahabat tawar-menawarnya ke atas, generasi-generasi kita tidak beda jauh, tawar-menawarnya justru sebaliknya, tidak lain adalah ke bawah. Banyak di antara mereka yang kalau bisa membuktikan Masjid As-Sakinah ini tarawihnya, ditanya dulu kan, berapa rakaat? 11 plus witir. Lalu imamnya bagaimana? Imamnya menuntaskan di setiap malam tarawih itu 1 juz. Lalu tawar-menawarnya, bisa tidak rakaatnya itu model Muhammadiyah, bacaannya itu? Maka aku yakin kalau nanti tidak ada tawar-menawar seperti itu dengan model yang pertama tadi, mungkin bisa kemungkinan Masjid As-Sakinah ini akan ditandai oleh anak muda sekarang. Satu masjid yang tidak boleh dikunjungi saat tarawih sepanjang tanah Mesir ini adalah Masjid As-Sakinah. Sebab kenapa? 11 rakaat setiap malamnya selalu menuntaskan 1 juz. Itu tawar-menawar kurikulum yang hadir di Ramadan. Maka sosok pemimpin, sekali lagi, setiap ada sebuah beban yang berat, hadir menjadi sebuah solusi, bukan sebatas narasi-narasi yang menjadi beban dalam mereka. Seorang pemimpin ideal adalah yang mampu menenteramkan aturan-aturan dan bahkan mampu menjalankan aturan-aturan ilahi, bukan sosok pemimpin yang selalu menabrak konstitusi ilahi. Safiqum al-Fafis dari Jakarta kalau Google ingin hati terus berkata, tapi apalah daya, ini juga sudah pada Google. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.